الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya menjadi sempurna amal-amal saleh, sehingga pada pertemuan sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu program kajian kita, yakni program kajian konsultasi syariah atau tanya jawab seputar agama bersama guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan taufiknya, menjaga iman dan Islam kita, serta mengistiqomahkan kita di atas sunnah Nabi-Nya yang mulia. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali rasanya kita bersua kembali di akhir pekan, insyaallah di hari Ahad sore. Di pertemuan kali ini kita seperti biasa di kajian rutin kita, tanya jawab seputar agama bersama guru kita, dan alhamdulillah telah terhubung bersama kita di tengah-tengah kita guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bikum Ustadz, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Apakah ada tanggal pasti Ustadz untuk kembali ada kajian di Masjid Nabawi? Insyaallah Ustadz, semoga Allah memberikan kemudahan insyaallah. Masya Allah. Tapi belum keluar Ustadz ya informasi terkait itu? Karena memang sudah dimulai, cuman bertahap insyaallah Ustadz, bertahap. Masya Allah. Kita tunggu Ustadz kabar baiknya, semoga Allah segera memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali menyiarkan kajian-kajian guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kami akan sampaikan bahwasanya program ini dibagi menjadi 2 sesi. Dengan sesi yang pertama untuk mengawali tanya jawab seputar agama kita akan dengarkan bersama nasihat-nasihat singkat atau tausiah singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian dilanjut di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah, yang kami persilakan kepada para pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat berupa SMS maupun WhatsApp di nomor 0853 3691 5132. Sekali lagi melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 0853 3691 5132. Ataupun pemirsa juga dapat memberikan pertanyaannya bagi pemirsa yang bergabung bersama kami di dalam Zoom. Kami persilakan untuk bertanya secara langsung maupun menggunakan fitur chat. Insya Allah kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan. Tapi tanpa panjang mukadimah, kita langsung saja simak nasihat-nasihat singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dan bersua dalam program tanya jawab seputar agama dan konsultasi syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bagi yang menjawab dan bagi yang bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta istiqamah di dalam beragama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sebelumnya kita menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembantunya,
sebagaimana kita juga telah menyebutkan bagaimana muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya. Kemarin telah kita menyebutkan bagaimana romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mereka sama-sama melihat permainan yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat dalam rangka memberikan kesenangan dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian momen yang selanjutnya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki momen-momen terindah, terutama bersama keluarga dan istrinya. Apalagi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan ikhwatul Islam, tidak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya kenapa di antara hikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul melangsungkan akad nikah ketika Aisyah berumur 6 tahun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan ibunda kita Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Dan jangan kita bayangkan bagaimana keadaan ibunda kita Aisyah ketika dia berumur 9 tahun, karena memang wanita-wanita yang tinggal di Arab atau di padang pasir itu berbeda dari fisiknya. Mereka sudah besar, walaupun umurnya kecil. Itu dari segi bagaimana muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah. Begitu juga padahal sebelum Nabi melamar ibunda kita Aisyah, ternyata sudah ada orang yang melamar ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya apa? Berarti umur seperti ini sudah banyak dan sudah banyak yang terjadi pernikahan-pernikahan, terutama di zaman-zaman terdahulu di mana mereka berbeda fisiknya dengan kita. Nah, juga di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sengaja mempersiapkan ibunda kita Aisyah karena Aisyah itu orangnya adalah orang yang sangat cerdas, sangat pintar, kuat hafalannya. Makanya di antara salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 7 orang, dan Aisyah berada di posisi kedua atau posisi ketiga setelah Abu Hurairah dan Anas adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu hikmahnya. Allah ingin menjaga agama ini melalui ibunda kita Aisyah, dan betapa banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga dan juga permasalahan yang berkaitan dengan wanita diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya sering kita jumpai setiap kali permasalahan-permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya, Aisyah yang meriwayatkan, dan itu adalah bentuk salah satu Allah menjaga agama, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya. Dan di antara salah satu yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah mandi bersama. Padahal kalau kita lihat ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, Rasul sudah berumur. Umur Nabi ketika hijrah saja sudah 53 tahun. Belum lagi ketika Nabi tinggal di kota Madinah selama 10 tahun lamanya, berarti Nabi sudah berumur, sudah 55 tahun atau sudah 60 tahun. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap romantis bersama keluarganya, dan di antara bentuk keromantisan tersebut adalah Nabi sering mandi bersama keluarganya, dan di antara salah satunya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga pelajaran yang sangat berharga, ini adalah Nabi, Rasul, manusia yang paling mulia, namun bagaimana dia dengan keluarganya, mandi bersama. Aisyah menyebutkan, ketika kami janabah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kami mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami saling memanggil satu sama lain. Maknanya apa? Tinggalkan air untukku. Rasulullah mengatakan, tinggalkan air untukku. Kata Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, tinggalkan air untukku. Kenapa? Karena memang air sedikit dan mereka mandi bersama. Sehingga kalau bahasa kitanya mereka rebutan air. Dan ini adalah momen-momen berharga, momen-momen terindah antara keluarga satu dengan yang lainnya, di mana satu sama lain menjaga hubungan, dan hubungan itu bisa dijaga keromantisannya dan senantiasa berkesinambungan, yaitu dengan hal-hal yang kecil, mandi bersama, bersukaria, bercengkrama, duduk bersama, makan bersama. Itu adalah momen-momen yang senantiasa dihadirkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha melalui hadis-hadis yang dia bawakan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah pedoman bagi kita bersama dalam segala aspek kehidupan. Dalam seorang suami
Nabi sebagai pedoman kita. Dalam masalah sehari-hari, Nabi sebagai pedoman kita. Dalam bermuamalah dengan tetangga, Nabi sebagai pedoman kita. Dalam bermuamalah dengan keluarga, Nabi sebagai momen pedoman kita. Dalam bermuamalah terhadap anak-anak, Nabi adalah pedoman kita semuanya. Dalam segala aspek kehidupan, Nabi yang kita contoh, dan Nabi telah memberikan contoh yang terindah kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita belajar, mengetahui bagaimana Nabi yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa bisa melihat sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga mempelajari sejarah baginda yang mulia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban, atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri, dan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah memasuki sesi yang kedua, yakni tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah bersama guru kita Ustaz Ariful Bahri, MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kami persilakan kepada para pemirsa untuk bergabung bersama kami, memberikan pertanyaannya baik melalui layanan telepon maupun pesan singkat berupa SMS maupun WhatsApp di nomor 0853 3691 5132, ataupun kepada para pemirsa yang bergabung bersama kami di dalam Zoom, juga kami persilakan untuk bertanya langsung, bergabung bersama kami baik melalui fitur raise hand maupun chat yang tersedia. Insya Allah kita akan bacakan bersama. Kita angkat pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, Ustaz, terlebih dahulu. Dari hamba Allah, Bismillah. Ustaz, izin bertanya, betulkah termasuk sunnah ketika kita menggunakan pakaian-pakaian adat setempat di daerah kita tinggal, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Di antara sebuah kaidah di dalam kaidah fikih atau usul fikih, dan kaidah ini merupakan 5 kaidah yang besar yang harus kita perhatikan baik-baik kaidah tersebut. Dan di antara kaidah ini, karena ada 5 kaidah besar di dalam syariat Islam, yang dari kaidah ini muncul kaidah-kaidah yang lainnya. Dan di antara 5 kaidah tersebut, salah satunya adalah al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan atau tradisi suatu daerah, maka itu bisa dijadikan standar hukum. Kebiasaan suatu daerah bisa dijadikan hukum. Maknanya apa? Kita dianjurkan tidak keluar dari adat kebiasaan yang ada di daerah kita selama adat tersebut bukan adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan di antara salah satunya adalah masalah pakaian. Memang kita dianjurkan untuk berpakaian sebagaimana berpakaiannya orang-orang yang ada di daerah kita, atau sesuatu yang mereka terbiasa dengan pakaian tersebut, bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang di luar daripada apa yang mereka ketahui. Sehingga itu bisa menjadi sebuah muhakkamah, yaitu bisa menjadi sebuah sumber hukum selama pakaian tersebut tidak pakaian yang menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada kaidah al-'adah muhakkamatun. Sebuah adat atau suatu adat bisa menjadi sumber hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu pakaian, ucapan dan yang semisalnya. Makanya itulah sebuah kaidah yang tersebar di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan masyarakat Melayu secara khusus, bahwa sesungguhnya adat itu bersandikan syara' dan syara' itu bersandikan kitabullah. Maknanya apa? Adat yang ada di suatu daerah harus disandarkan kepada syariat Allah, dan syariat Allah sandarannya adalah kitabullah. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Yang hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak kepada para pemirsa sekali lagi untuk bergabung bersama kami baik melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 0853 3691 5132. Kita angkat bacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat Zoom, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Izin bertanya, satu, apakah di dalam sujud kita boleh berdoa dalam hati menggunakan bahasa kita sendiri, artinya dengan bahasa Indonesia? Lalu doa apakah yang diajarkan Nabi ketika dalam sujud dan di akhir sholat sebelum salam? Yang kedua, apakah wudhu kita batal ketika tak sengaja menyentuh yang bukan mahram? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Untuk pertanyaan yang pertama, memang dianjurkan setiap kali kita sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan, mau itu salat wajib atau itu salat sunat, namun lebih dianjurkan dan ditekankan ketika kita salat sunat karena di dalam salat sunat lebih bebas daripada salat wajib. Hanya saja yang harus kita ketahui, berdoa itu harus dengan lisan. Di dalam hati, itu tidak disebut dengan berdoa. Karena doa itu harus diucapkan dengan kata-kata yang didengarkan oleh telinga, walaupun kita sendiri yang mendengarkan. Jadi doa itu tidak mesti dalam hati saja. Dalam hati juga tidak menjadi masalah. Namun doa itu lebih identik dengan ucapan dan kata-kata yang bisa ditelinga, yang bisa didengar oleh telinga. Maknanya, ketika kita berdoa, berarti harus mengeluarkan kata-kata. Kemudian masalah berdoa tersebut. Memang terjadi perselisihan di antara para ulama ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebagian para ulama menyebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hendaklah kalian memperbanyak doa dikala kalian melaksanakan sujud, maka berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelapangan dan kelonggaran di sana, sehingga dengan bahasa apa saja yang itu selamanya atau selama itu merupakan bagian daripada doa, maka dipersilahkan walaupun menggunakan bahasa daerah, kalaupun atau kalau seandainya kita tidak hafal doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hanya saja tentunya kita dianjurkan untuk berdoa dan menghafal doa-doa yang maksur dari Al-Quran ataupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian doa apa yang sering dibaca Nabi? Doa yang sering dibaca Nabi yang pertama, baik itu ketika sujud ataupun ketika tahiyat adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang pertama yang sering Nabi baca. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu kami untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, ya Allah bantu kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, ya Allah bantu kami untuk senantiasa melakukan ibadah yang terbaik untukmu. Kemudian doa yang kedua yang dibaca Nabi, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yaitu penghambaan kita kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Namun aku tahu engkau adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman, ampunkan dosaku. Dua doa ini merupakan doa yang senantiasa dibaca, bahkan tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga doa kita meminta keteguhan hati agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengokohkan kita dalam keimanan, ketaatan dan keistiqamahan. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ketika kita menyentuh yang bukan mahram tanpa sengaja bisa membatalkan wudhu? Dalam permasalahan seperti ini, memang tidak terjadi atau terjadi perbedaan di antara para ulama ketika mereka menafsirkan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Maidah, "Aula mastumun nisa," atau ketika kalian menyentuh perempuan. Di antara salah satu yang membatalkan wudhu adalah menyentuh. Namun yang menjadi permasalahan, apa makna la masa? La masa itu apa artinya? Apakah hanya sekedar menyentuh atau lebih daripada menyentuh? Walaupun kita tidak memungkiri terjadi perbedaan yang kuat di antara para ulama, dan di antara salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Mereka mengatakan ketika kita menyentuh wanita yang mahram ataupun yang tidak mahram, sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu membatalkan wudhu. Namun sebagian pendapat lain mengatakan aula mastumun nisa, itu artinya adalah yaitu kalimat-kalimat kinayah yang Allah gunakan, maknanya adalah hubungan suami dan istri, itu yang membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala alam. Ikhwatal Islam, pendapat mana saja yang kita ambil, maka boleh kita mengambil salah satu di antaranya, namun kita harus komitmen. Ketika kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, maka itu berarti batal wudhunya. Namun kalau kita mengambil pendapat imam yang lainnya, maka mereka mengatakan tidak batal wudhunya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, apa itu yang dimaksud dengan syubhat? Kemudian apa itu Ustadz syubhat?
Dan kenapa kita tidak boleh mengambil ilmu atas mereka? Bukankah tidak ada manusia yang maksum, Ustadz? Mohon doanya agar kita istiqomah, Ustadz. Barakallahu fikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat kecil yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang tidak halal juga jelas, dan di antara keduanya disebut dengan perkara syubhat. Jadi syubhat itu ada beberapa makna. Ada syubhat di dalam masalah perkara dunia. Seperti misalnya antara halal dengan yang haram. Apakah uang ini halal atau haram? Apakah pekerjaan ini halal atau haram? Tidak jelas halalnya dan juga tidak jelas keharamannya. Maka itu disebut dengan syubhat. Itu syubhat yang berkaitan dengan masalah perkara-perkara dunia. Ada juga yang berkaitan dengan perkara syubhat yang berkaitan dengan masalah agama. Makna syubhat itu yang berkaitan dengan agama ada beberapa makna. Tasyabuh atau syubhat. Tasyabuh itu artinya sama-sama. Dan Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu tasyabuh, yaitu sama-sama. Karena memang semuanya firman Allah dan semuanya saling menjelaskan satu sama lain. Sehingga disebut dengan tasyabuh. Kemudian makna lain, tasyabuh atau syubhat itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu maknanya. Nah, yang kita tidak tahu maknanya ini, ada juga pembagiannya. Ada yang kita tidak tahu maknanya, namun orang lain tahu maknanya. Syubhat bagi kita atau tasyabuh bagi kita, tidak tasyabuh bagi orang lain, terutama para ulama. Ada yang betul-betul kita tidak mengetahui maknanya sama sekali, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hakikat sesuatu. Allah bercerita tentang hari kiamat, kapan terjadinya, wallahu taala alam, kita tidak tahu. Sehingga itu juga disebut dengan syubhat. Nah, sehingga itu juga disebut dengan tasyabuh atau diambil dari kata-kata syubhat. Nah, syubhat ini biasanya lebih identik di dalam perkara-perkara agama, yaitu dai-dai yang mereka berseru kepada sesuatu yang sudah jelas namun tidak diperjelas. Kita contohkan sekarang. Sudah jelas keharaman riba, namun masih saja ada orang yang menghalalkan. Sudah jelas keharaman musik dan nyanyian, namun masih ada juga orang yang menghalalkan. Maka itu disebut dengan dai syubhat. Yang sudah jelas kembali diperkeruh. Yang sudah nyata kembali tidak diperjelas. Sehingga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari dai tersebut. Kenapa kita harus memperhatikan? Karena agama ini penting, ikhwatul Islam. Agama ini adalah ilmu. Ilmu itu adalah agama. Sehingga apa kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, "Fanzur amman ta'khuduna dinakum." Hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Karena kita mengetahui setiap kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam mulai dari zaman terdahulu. Kenapa mereka bisa muncul dan kenapa mereka bisa salah? Bisa jadi salah satu di antaranya adalah karena syubhat dan karena syahwat. Karena syubhat yang berkaitan dengan agama dan karena syahwat yang berkaitan dengan dunia. Semua kelompok yang keluar dari kelompok manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak terlepas dari dua ini. Yang pertama karena syubhat yang berkaitan dalam agama dan yang kedua adalah karena syahwat yang berkaitan dalam masalah dunia. Semoga Allah menjaga kita bersama. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dapat bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Baik, kami persilakan kepada salah satu pemirsa akun atas nama Yanti untuk bertanya langsung. Apakah apa? Oh, nampaknya ini ada kendala. Kita bacakan Ustaz pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Dari salah satu pemirsa, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, yang Ana tahu bahwa kita sholat dilarang menutup mulut. Tapi Ustadz, Ana dan teman Ana kalau sholat di masjid menggunakan masker karena hijab antara pria dan wanita pendek, kira-kira selutut.
karena tempat kerja lebih dekat karena tempat kerja lebih dekat dengan masjid, Ustadz, dan kebanyakan masjid di tempat Ana seperti itu. Mohon nasihatnya, Ustadz. Yang kedua, jika kita berada di tempat umum terus melewati orang-orang, ada yang menggunakan jilbab, tapi juga di situ banyak laki-laki, Ustadz. Apakah kita harus memberi salam atau bagaimana, Ustadz? Jazakallahu khairan. Silakan, Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Untuk pertanyaan yang pertama, maka tidak menjadi masalah ketika kita memakai masker tersebut. Apalagi tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan, sehingga kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, terutama yang paling berharga dari wanita tersebut adalah selain hatinya, kemudian rupanya. Karena tentunya itu harus mereka jaga. Kalau seandainya mereka melihat keadaan yang demikian, untuk menghindari fitnah-fitnah yang terjadi, apalagi pembatasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita memang dianjurkan untuk memberi salam kepada saudara kita kaum muslimin. Yang wanita memberikan salam kepada wanita tidak menjadi masalah. Pendek jilbabnya atau sedikit jilbabnya, bahkan yang tidak berjilbab pun, kita tetap memberikan salam selama kita mengetahui mereka adalah saudara kita kaum muslimin. Tentunya sesama wanita, yang laki-laki kepada laki-laki, yang perempuan kepada yang perempuan, sehingga itu lebih aman, dan itu adalah sunnah Nabi SAW, dan itu adalah salah satu yang dianjurkan Nabi untuk kita saling kenal mengenal, untuk kita saling menanamkan dan menumbuhkan kecintaan satu sama lain, yaitu memberikan salam. Sehingga Nabi menyebutkan, Absyus salama bainakum, hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian, karena yang demikian lebih meningkatkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat. Namun kepada para pemirsa, kami mengajak kembali untuk bergabung bersama kami, baik melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 0853 3691 5132. Kita bacakan, Ustaz, dari Yohan kita. Bismillah. Ustadz, ketika ajal kita diambil oleh Allah dan dibawa ke langit ketujuh, apakah ruh kita bisa merasakan diangkat ke langit ketujuh, Ustadz? Yang kedua, Ustadz, mengapa kita lupa apa yang terjadi dengan kejadian di alam kandungan? Apakah kita besok akan lupa ketika di alam barzah perbuatan-perbuatan kita selama di dunia? Yang ketiga, Ustadz, kapankah kita diambil sumpah oleh Allah bahwa Allah itu adalah Rabb kita? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ikhwatul Islam, untuk pertanyaan yang pertama, apakah roh kita akan merasakan? Tentunya roh kita akan merasakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita, husnul khatimah, dan kita termasuk di antara hamba-hamba yang diberikan kemuliaan setelah kita diwafatkan. Karena tentunya setelah wafat yang lebih identik adalah dengan roh. Dan kita tidak bisa berbicara tentang roh terlalu banyak karena Allah hanya memberikan ilmu kepada kita sedikit saja. Allah menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Maknanya apa? Kita hanya bisa berbicara terutama perkara-perkara yang demikian sesuai dengan dalil-dalil yang datang kepada kita semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita misalnya mengkiaskan alam barzakh dengan ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, tentunya alam barzakh kita tidak bisa berbicara banyak. Namun kita harus yakin dan kita harus tahu apa yang kita lakukan di dunia, maka itulah yang akan kita dapatkan di alam barzakh. Karena alam barzakh itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, sebagaimana juga dia bisa menjadi taman neraka. Alam barzakh, makanya orang yang baik, mereka seolah-olah tertidur dan mereka tidak sadar saking dekatnya terjadi hari kiamat. Padahal bertahun-tahun lamanya, ratusan ribu tahun. Ratusan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, kita tidak tahu, Allah Ta'ala alam. Sedangkan orang-orang yang merasa melakukan kesalahan, dosa, mereka mengatakan, Ya Rabbi la tuqimus sa'ah. Ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Jangan dirikan hari kiamat. Karena mereka tahu bahwa alam barzakh saja sudah begini dahsyatnya, bagaimana dengan dahsyat hari kiamat. Dan kita hanya bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dijaga kita di dalam alam barzakh
sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Afwan Ustaz, ada satu pertanyaan insyaallah yang belum dijawab. Kapankah kita diambil sumpah oleh Allah bahwa Allah itu adalah Rabb kita? Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh anak Adam, maka Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada kita semua, apakah bukankah aku Rabb kalian? Maka semua kita mengatakan bala, betul ya Allah, syahidina, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Dan itu adalah sebelum diciptakan manusia. Dan di sini terjadi penafsiran para ulama, apakah ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian memperlihatkan kepada Adam tentang seluruh keturunannya. Ada juga yang menciptakan atau yang mengatakan sebelum atau ketika kita berada di rahim ibu kita. Namun bagaimanapun, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, yang nanti bisa kita lihat bahwa itu merupakan janji kita bersama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran agar kita bisa memahaminya dan memaknainya, karena tujuan pertama adalah bagaimana kita betul-betul mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Kita persilahkan salah satu pemirsa yang resen Ustaz untuk bertanya langsung. Atas nama Faradila, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jika ada seorang laki-laki PNS meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri yang sudah tua dan 5 anak yang sudah hidup mandiri, sudah punya penghasilan sendiri. Saat pendaftaran, karena PNS, jadi kan ada dana pensiun ya, Ustaz. Saat pendaftaran dana pensiun, dia sudah mendaftarkan nama istrinya sebagai penerima dana pensiun jika dia meninggal. Pertanyaan saya, apakah dana pensiun yang diterima istrinya ini halal dimakan sendiri ataukah harus dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian waris, Ustaz? Demikian. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan istiqamah. Tentunya di dalam negara kita ada peraturan-peraturan tersendiri, terutama ketika seseorang bekerja sebagai PNS. Seperti misalnya untuk istrinya, kemudian untuk 2 orang anaknya, anak pertama dan anak kedua. Dan kita tahu itu adalah syarat yang telah ditentukan oleh negara. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan syarat yang telah mereka tentukan satu dengan yang lainnya. Karena kita tahu setiap PNS, maka mereka akan mendaftarkan keluarganya dan didaftarkan di dalam negara. Dan di antara salah satunya adalah bahwa gajinya diberikan kepada istrinya. Sehingga boleh bagi istrinya untuk memakan gaji tersebut dan menerima gaji tersebut. Namun bagaimanapun, tentunya dia transparan kepada 5 orang anaknya, apalagi ketika anaknya mereka sudah mandiri, bahkan kewajiban anak-anak mereka, terutama yang laki-laki, memberikan atau tanggung jawab penuh mereka adalah terhadap ibunya. Karena orang tua mereka atau ayah mereka sudah meninggal, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap ibunya. Oleh karenanya halal dimakan dan itu tidak menjadi masalah untuk dirinya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tidak perlu dibagi waris ya, Ustaz? Karena warisan yang dibagi itu adalah sesuatu yang sudah pasti adanya. Seperti misalnya apa yang ditinggalkan oleh suami. Suami meninggalkan uang misalnya, meninggalkan misalnya rumah, ada sawah, ada perkebunan, ada kendaraan. Kemudian dihitung berapa kira-kira uangnya. Anggaplah misalnya dia meninggalkan 100 juta. Itu yang ada. Dan yang ada inilah yang harus dibagi. Dibagi untuk istrinya 1/8 karena dia memiliki anak-anak. Kemudian sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Kalau seandainya suami tersebut memiliki orang tua, diberikan kepada orang tuanya, ayah dan ibunya 1/6. Kemudian sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Dan untuk anak-anak 2 bagian laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Seperti misalnya anaknya 5 orang, 2 laki-laki, 3 perempuan. Maka harta tersebut dibagi menjadi 7 bagian. 2 bagian untuk laki-laki yang pertama, 2 bagian untuk laki-laki yang kedua. Tinggal 3 bagian. Dibagi 1, 1, 1, dan 1. Jadi yang dibagi itu adalah harta yang sudah ada. Sedangkan gaji pensiun itu tidak ada. Tapi per bulan datangnya. Ya, kita harus membedakan antara yang dibagi tersebut dengan yang datangnya
sesuai dengan jadwal dan waktunya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Oh iya, barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya. Baik, kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa hanya laki-laki yang mendapatkan bidadari di surga, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Siapa yang mengatakan laki-laki saja yang mendapatkan bidadari? Yang wanita juga mendapatkan bidadara. Makanya di dalam Al-Quran, kalau seandainya kita perhatikan, terutama untuk wanita-wanita kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang bidadara-bidadara yang ada di dalam surga. Oleh karenanya, ingat ikhwatal Islam, tujuan pertama kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga. Ketika kita sudah sampai di dalam surga, maka apapun yang kita minta, Allah pasti akan memberikannya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang kita tanyakan, bagaimana kenikmatan surga atau bagaimana ini, yang menjadi permasalahan pertama adalah bagaimana supaya kita bisa masuk surga, dan semoga semua kita bisa masuk surga. Bahkan ikhwatal Islam, kita perhatikan, manusia yang paling terakhir saja masuk ke dalam surga, Allah berikan kepadanya dunia, kemudian dikalikan 10 kali lipat. Itu manusia terakhir. Bagaimana kalau seandainya manusia yang pertama, kemudian yang pertengahan, dan yang selanjutnya? Intinya ikhwatal Islam, bagaimana kita masuk surga? Kalau kita masuk surga, apapun yang kita mau, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya. Baik, kami persilakan kembali bagi pemirsa yang sempat terhubung bersama kami melalui layanan telepon untuk bergabung bersama kami kembali melalui layanan telepon di nomor 0853 3691 5132, dan kami himbau kepada para pemirsa yang menghendaki untuk bertanya melalui layanan telepon kiranya dapat menjauhkan telepon dari sumber suara, baik itu laptop, televisi maupun perangkat yang lain, agar pertanyaan dapat kita angkat secara jelas. Kita dapat pertanyaan melalui telepon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan David Chandra, Abu Marsal di Jambi. Silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kondisi anak gini. Sekarang alhamdulillah ya, anak-anak semua udah sekolahnya di luar kota Jambi. Jadi 2 anak di Pekanbaru, sekolah di Pekanbaru, pondok, 1 di sekolah dasar. Kemudian istri pun udah pindah di Pekanbaru. Sedangkan saya masih di Jambi. Sedangkan anak sulung udah pondok juga di Solo, Membukhari. Jadi status saya apabila saya misalnya saya libur kerja, kemudian ke Pekanbaru, status sholat saya itu apakah bisa kosor dan jamak gitu, atau seperti mukim Ustaz, orang yang sudah mukim. Apabila saya mungkin 2 hari atau 3 hari atau sepekan di sana. Kemudian Ustaz, yang kedua, apabila saya dalam perjalanan, saya anggaplah pagi berangkat, kemudian pagi berangkat zuhur, saya langsung aja, nggak pas sholat zuhur, saya langsung aja, tapi sholat asarnya dah di Pekanbaru. Nah itu statusnya gimana? Apakah yang tadi zuhur status kita kosor, jamak kasar, atau gimana Ustaz? Apakah dan mana saya duluan, zuhurkah duluan atau asarnya duluan kemudian baru zuhur setelah itu? Yang ketiga Ustaz, alhamdulillah Agustus kemarin kami udah buat jualan gitu. Seperti Kak Ustaz bilang dulu bahwa presentasinya 40% untuk saudara yang menjalankan usaha, kemudian 30% untuk pendana, 30% untuk modal. Yang saya tanyakan, perhitungan persentase ini dari keuntungan bersih atau kotor Ustaz? Itu ya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Abu Marsal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dan juga kita kaum muslimin.
Untuk pertanyaan yang pertama, ketika dia berbolak-balik dari Jambi ke Pekanbaru, apakah dia terhitung sebagai seorang yang musafir atau bagaimana? Kalau seandainya sekarang domisili Bapak Abu Marsal tinggal di Jambi, kemudian dia pergi ke Pekanbaru, maka dia sudah dihitung sebagai seorang yang musafir. Kalau seandainya dia tinggal di Pekanbaru kurang dari 4 hari, misalnya 2 hari atau 3 hari, kemudian dia pulang lagi ke Jambi, ke daerahnya, maka selama itu pula lah dia boleh menjamak dan mengqasar salat karena dia dihitung sebagai seorang yang musafir. Namun kalau seandainya dia tinggal di Pekanbaru, dia bertemu dengan anak dan istrinya dan mengikrarkan untuk tinggal di sana lebih daripada 4 hari, seperti 6 hari atau 7 hari, maka dia terhitung sebagai orang yang mukim di Pekanbaru tersebut, sehingga kewajibannya adalah sholat bersama kaum muslimin seperti biasanya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian ketika dia melakukan perjalanan tersebut, misalnya dia pergi pagi, kemudian dia nanti mungkin sampai di Pekanbarunya selama atau di waktu sore hari. Karena kebiasaan kalau kita pakai kendaraan 7 jam atau 6 jam, dari Pekanbaru atau dari Jambi menuju Pekanbaru misalnya. Nah, ketika dia melewatkan sholat duhur dan dia ingin menjamak di waktu asar, apabila di waktu asar tersebut dia sudah sampai di daerahnya di Pekanbaru, maka boleh bagi dia menjamak dan mengqasar sholatnya karena dia statusnya masih sebagai seorang yang musafir kalau dia tinggal di sana lebih daripada atau kurang daripada 4 hari. Jadi boleh dia gabungkan. Statusnya masih keadaan safar karena dia ingin tinggal di Pekanbaru kurang daripada 4 hari. Dan apa yang harus didahulukan? Tentunya didahulukan adalah zuhur, kemudian baru asar. Dan alhamdulillah di dalam masalah jamak dan qasar merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan kurang daripada 4 hari atau ingin pergi ke suatu tempat kurang daripada 4 hari, maka status mereka adalah sebagai seorang yang musafir, boleh bagi mereka menjamak dan mengqasar dan mengumpulkan ibadah salat. Namun kalau lebih daripada itu, maka mereka dihitung sebagai seorang yang mukim. Karena kita terbagi kepada 3. Ada statusnya muwatin, orang yang tinggal di suatu daerah. Ada orang yang statusnya mukim. Yang pertama adalah muwatin, orang yang sudah menjadi berdomisili di suatu daerah. Kemudian mukim itu orang yang tinggal di suatu daerah namun tidak lama. Dan yang ketiga musafir, orang yang melakukan safar. Itu adalah pembagian kita. Nah, ketika seseorang pergi dari daerahnya menuju daerah lain lebih daripada 4 hari, tujuannya lebih daripada 4 hari, maka dia terhitung sebagai orang yang mukim. Berarti dia melakukan ibadah sholat bersama kaum muslimin yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, masalah daribah atau masalah kita berdagang atau melakukan perdagangan usaha bersama orang lain, mudharabah, ketika kita bagian pemodalnya dan orang lain yang menjalankan usaha, kemudian kita membagi hasilnya. Jadi hasil yang kita bagi itu adalah hasil keuntungannya, hasil kotornya. Nah, dari hasil kotor inilah nanti kita akan keluarkan. Misalnya untuk gaji karyawannya 40% atau 30%. 30%-nya untuk kita, 30% lagi untuk operasional, untuk modalnya, untuk biaya listriknya, untuk biaya ininya. Jadi itu dibagi. Jadi biaya yang dibagi itu adalah biaya hasil atau hasil daripada keuntungan pada bulan itu. Misalnya kita menghitung setiap tanggal 1 di awal bulan. Kita lihat misalnya keuntungan kita pada bulan itu adalah 1 juta keuntungan kotor. Maka kita keluarkan 40%, 400.000 untuk yang menjalankan usaha. 300.000 untuk yang memiliki modal. Nah, sisanya adalah bisa jadi untuk dikembalikan kepada modal atau untuk diberikan kepada operasional apa yang kita usahakan. Jadi itu semua tidak menjadi masalah. Kalau seandainya kita ingin juga menghitung uang labanya atau uang bersihnya, keuntungan bersihnya, bukan keuntungan kotor, itu juga tidak menjadi masalah. Karena yang menjadi permasalahan itu adalah kesepakatan awal antara kita dengan yang menjalankan usaha. Al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim tergantung syarat antara mereka dengan orang yang menjalankan usaha tersebut. Selama mereka setuju, selama mereka sepakat, maukah itu keuntungan bersih, maukah itu keuntungan kotor, intinya mereka sama-sama sepakat di dalamnya dan ada perjanjian secara tertulis. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Oke, kita angkat kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat.
Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon jawabannya, Ustadz, apakah Dajjal juga akan dihisab oleh Allah? Dan bagaimana keimanan Dajjal? Dan apakah Dajjal termasuk umat tadi? Jazakallah khair. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Kita dahulukan pertanyaan yang terakhir. Dajjal itu adalah di antara anak cucu Adam alaihi salam. Dajjal itu adalah di antara anak cucu Adam alaihi salam. Dan kita tahu, di kening Dajjal itu tertulis kalimat-kalimat kafir. Dibaca oleh mereka yang pandai membaca dan mereka yang tidak pandai membaca. Dan kita tahu orang kafir, tentunya mereka tidak dihisab karena mereka langsung masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah Dajjal karena fitnahnya fitnah yang sangat besar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi para pemirsa yang sempat terhubung dengan kami melalui layanan telepon, kami persilahkan kembali untuk bergabung kembali di nomor 0853 3691 5132. Sambil menunggu penelpon, Ustaz, kami dahulukan pada yang sudah raise hand di dalam Zoom. Untuk akun atas nama Oki Kardian, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, Ustaz, ingin bertanya, Ustaz. Ya. Silakan. Halo, Ustaz. Silakan, Sunnah-sunnah yang Ya Ustaz, apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan oleh suami atau istri saat istri sedang hamil, Ustaz? Dan apa saja perempuan? Mohon doa. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tertangkap, Ustaz? Pertanyaan pertama tertangkap. Baik, insya Allah pertanyaan ini juga muncul di kolom chat, Ustaz. Kami mohon izin untuk membacakan kembali apa saja sunnah-sunnah suami istri ketika istrinya hamil, Ustaz, dan apa nama terbaik untuk laki-laki dan nama terbaik untuk anak perempuan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Mohon doanya. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum kepada Bapak Oki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan kepadanya keturunan yang saleh dan salihah. Tentunya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya sedang hamil? Tentunya secara umum atau secara khusus tidak ada kekhususan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya dikala mereka hamil. Hanya saja mereka harus siap-siap diperintah ke kiri dan ke kanan, ke depan atau ke belakang. Karena tentunya biasanya seorang wanita yang sedang hamil, mereka memiliki permintaan-permintaan yang kadang-kadang menurut kita permintaan tersebut adalah permintaan yang aneh, atau permintaan yang susah dilakukan. Intinya kita bersiap-siap saja. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah kita sering berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian memperdengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran kita untuk anak kita yang ada di dalam rahim istri kita. Karena tentunya ikhwatal Islam itu sangat berpengaruh terhadap anak. Karena mereka ketika sudah berumur 120 hari, mereka sudah diberikan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sudah memiliki panca indera dan mereka sudah memiliki ruh dan nyawa. Sehingga yang pertama kali berfungsi itu adalah panca indera, pendengaran. Kita sebagai seorang suami harus sabar di dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran, atau seorang istri pun dia harus berusaha melatih diri mereka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada obat yang paling indah dan yang paling bagus melainkan Al-Quran, terutama bagi mereka yang istrinya sedang hamil, dan kita juga sebagai seorang laki-laki. Namun bagaimanapun, secara syariat Islam tidak ada kekhususan, hanya saja kita mungkin bisa berkonsultasi dengan para dokter, apa yang harus kita lakukan, terutama dokter yang bisa memberikan perbandingan dan yang mengkait-kaitkan dengan syariat Islam, seperti misalnya
didekatkan dengan bacaan Al-Quran, atau memperbanyak sujud, ataupun yang semisalnya. Intinya secara khusus tidak ada yang harus dilakukan. Kemudian nama laki-laki ataupun nama perempuan, siapa yang paling bagus? Ketahuilah ikhwatul Islam, kita akan dipanggil dengan nama kita, dan nama yang paling baik itu adalah nama para sahabat Nabi SAW, dan juga nama istri-istri Nabi SAW. Kalau seandainya anak kita lahir perempuan misalnya, kita berikan nama seperti misalnya Khadijah, atau kita berikan nama seperti misalnya Zainab, Fatimah, nama-nama yang indah. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita nanti berkumpul dan anak kita dikumpulkan bersama mereka. Aisyah, Khadijah, Fatimah, Khawlah, banyak nama-nama istri Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga dengan yang laki-laki. Tidak usah kita mencari jauh nama-nama ini, nama itu. Banyak nama sahabat Nabi SAW. Ada nama sahabat Nabi, anak sahabat Nabi yang paling Nabi cintai, Usama. Ada sahabat Nabi yang paling dia cintai, misalnya Utsman, Umar. Kemudian nama-nama sahabat Nabi SAW, Zaid. Banyak nama-nama sahabat Nabi, Muawiyah, Hudzaifah. Sehingga kita mengajarkan kepada mereka secara tidak langsung kecintaan kepada orang-orang yang dicintai Nabi. Tujuan kita semuanya adalah bagaimana nanti kita bisa berkumpul bersama mereka. Tentunya bagaimanapun nama yang paling baik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman. Namun nama-nama Nabi atau nama-nama sahabat Nabi juga merupakan nama-nama yang harus kita kembali menghidupkan nama tersebut, karena dengan demikian kita berharap kepada Allah keturunan kita menjadi keturunan yang saleh, keturunan yang salehah, dan kita berharap mereka lah yang membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, memberikan keturunan yang saleh, yang saleh, memberikan kesehatan, kenyamanan, ketenangan, dan menjadikan mereka adalah qurrata a'yun, terutama kepada Bapak kita yang bertanya, Bapak Oki, secara khusus, dan juga kepada kita secara umum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dapat bermanfaat untuk kita. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui chat Zoom, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum mengqadha salat sunnah rawatib di mana saya sering melakukan hal tersebut? Misalnya salat sunnah 4 rakaat qabliyah zuhur diqadha setelah salat zuhur. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Kepada yang bertanya dan juga kepada kita semuanya, kalau seandainya kita meninggalkan salat rawatib tersebut karena alasan syar'i seperti sakit atau safar atau karena keadaan-keadaan tertentu sehingga kita tidak bisa melakukannya karena alasan-alasan tersebut, maka boleh bagi kita untuk mengqadhanya. Namun kalau berketerusan tidak boleh dilakukan yang demikian, karena Nabi SAW dia pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur dilakukan setelah asar karena ada urusan penting, urusan kaum muslimin. Namun Nabi hanya melakukan 1 kali saja. Sehingga para ulama menyebutkan kalau seandainya itu dilakukan berterusan maka tidak boleh, karena setiap waktu ada salat dan ada namanya. Setelah zuhur ada salat khusus. Bukan berarti kita harus mengqadha qabliyah, kita lakukan setelahnya. Kecuali karena alasan-alasan yang tadi telah kita sebutkan. Dan kalaupun kita tidak mengqadhanya karena alasan-alasan syar'i menyebabkan kita meninggalkan salat tersebut, maka ketahuilah kabar gembira dari Nabi yang mulia. Barang siapa yang sakit atau barang siapa yang melakukan safar sehingga dia tidak bisa melakukan kebiasaan ibadah yang dia lakukan, maka Allah tetap menulis dia sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut. Kita contohkan, kita terbiasa melaksanakan puasa Senin dan Kamis, namun kita sakit, maka kita tetap dihitung melakukan puasa Senin dan Kamis walaupun kita tidak berpuasa. Seperti misalnya kita terbiasa melakukan sholat tahajud, namun kita bersafar, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat tahajud. Kita tetap dihitung sebagai orang yang melakukan sholat tahajud, walaupun kita tidak sholat. Kenapa? Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama, agar kita termotivasi berlomba-lomba melakukan kebaikan dan merutinkan kebaikan tersebut. Karena bagaimanapun apabila kita tidak melakukan kebaikan karena alasan syar'i, Allah tetap menulis kita tetap melakukan ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dapat diterima oleh penanya dan bermanfaat untuk kita. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kami kembali mengajak kepada para pemirsa
untuk bergabung bersama kami melalui layanan telepon di nomor 0853 3691 5132. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang sempat tergabung bersama kami melalui layanan telepon. Kita angkat pertanyaan melalui telepon, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Jawa Barat. Silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan tim AFN. Izin bertanya Ustadz, saya membaca artikel terkait was-was seperti itu. Nah, beberapa artikel yang saya temukan ada menjelaskan dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa untuk orang-orang yang ada kaidah bahwa keraguan dari orang-orang yang sering ragu itu tidak dianggap secara mutlak. Nah, penerapannya itu kebanyakan saya lihat contohnya terkait jumlah-jumlah. Misal jumlah rakaat, misalnya seseorang ragu apakah dia 1 atau 2, berarti dianggap 2 dan dihilangkan keraguannya. Atau ketika ketika melempar jumroh seperti itu. Nah, bagaimana jika orang yang sering ragu itu lupa apakah dia sudah salam atau belum seperti itu. Nah, apakah itu juga diabaikan saja, dimantapkan bahwa dia sudah salam, atau bagaimana penerapannya untuk yang seperti itu? Terima kasih, itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah menjaga kita, senantiasa menghilangkan was-was dari diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melawan godaan syaitan dan juga was-was yang bersumber dari syaitan tersebut. Tentunya memang itu di antara salah satu yang disebutkan oleh para ulama, kita harus mengabaikan, terutama masalah jumlah. Dan masalah was-was ini tentunya ada tingkatannya. Masalah keraguan-raguan itu ada tingkatannya. Ada ragunya kuat, ada ragunya sedikit. Sehingga di dalam ini juga bisa diterapkan di dalam kaedah-kaedah yang lain. Ada orang ragu, namun keraguannya sedikit. Ada orang yang ragu, namun keraguannya besar dan sangat banyak. Sehingga ikhwatul Islam, terutama untuk ibu kita yang bertanya, terutama ketika kita masalah salam, dan ini tidak hanya khusus di dalam masalah bilangan. Dalam masalah salam pun, kalau seandainya kita ragu, kita lihat keraguan kita itu apakah berdasar atau hanya sekedar ragu-ragu saja. Apakah 40% atau 60%? Sehingga kita menakar dan melihat. Namun yang perlu kita ketahui, kalau seandainya keraguan tersebut muncul setelah kita selesai melakukan ibadah, jangan diperhatikan. Itu yang penting. Misalnya sekarang kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat, dan kita ragu, apakah tadi saya sudah salam atau belum? Maka itu jangan dilihat. Karena apabila kita lihat, maka akan membuat kita lelah, letih, akan membuat kita susah. Namun kalau seandainya masih di dalam perkara salat, kemudian baru selesai salat, apakah kita sudah salam atau belum salam, maka dilihat persentase keraguannya itu berapa. Sehingga masalah keraguan pun harus ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang betul-betul kita ragu dan kita yakin, lebih dekat kepada keyakinan. Atau kita hanya sekedar ragu-ragu saja. Dan bagaimanapun kita berusaha, apabila kita ragu dan setelah selesai melakukan ibadah dan jaraknya sudah lama, maka jangan lagi menoleh kepada ibadah tersebut. Karena apabila kita menoleh, maka di sanalah syaitan akan senantiasa bermain dan mempermudah untuk bermain dengan kita. Karena memang tugas syaitan itu adalah untuk senantiasa menanamkan keraguan-raguan sehingga hilang inti daripada ibadah, yaitu bagaimana kita khusyuk di dalam ibadah tersebut. Semoga Allah menjaga kita, terutama dari keraguan-raguan, dan di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah ayat yang senantiasa kita baca, min syarril waswasil khannas, yaitu dari waswas al-khannas. Khannas itu disebutkan oleh sebagian para ulama adalah jin yang senantiasa menanamkan keraguan-raguan di dalam diri manusia, sehingga disebut waswas khannas. Berarti waswas sumbernya dari khannas, waswasil khannas. Allah menekankan waswasil khannas, sehingga kita senantiasa bermohon kepada Allah dengan mengulang ayat-ayat ini, dan semoga Allah menghilangkan was-was tersebut dari kita bersama. Barakallahu fikum. Amin. Wa fikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah. Kita angkat pertanyaan terakhir insyaallah Ustaz dari peserta Zoom yang raise hand.
Kami persilahkan atas nama Dr. Mutiara. Persilakan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, sejauh ini yang saya tahu bahwa kalau dalam suatu negeri, maksud saya yang saya tahu dari hadis Rasulullah, kalau di negeri kita itu sedang terjadi wabah, maka kita tidak boleh keluar dari negeri kita. Dan sebaliknya, kita juga tidak boleh memasuki suatu negeri yang sedang dilanda wabah. Tapi pada kenyataannya, keadaan sekarang ini tidak demikian, Pak Ustadz. Jadi bagaimana untuk menghadapinya ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Ibu dokter kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepada harta dan keluarganya dan juga kepada kita kaum muslimin. Tentunya secara umum memang wabah itu berbeda-beda. Ada wabah yang betul-betul mematikan dalam waktu yang sangat singkat, seperti wabah taun yang senantiasa terjadi, dan itu merupakan di antara sumber hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat Abdurrahman bin Auf ketika Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memasuki dan ingin memasuki daerah Syam. Nah, wabah ini tentunya bermacam-macam tingkatannya. Ada wabah yang ketika melanda betul-betul mematikan, sangat dahsyat. Jadi penularannya sangat besar. Ada wabah yang mungkin juga menular, namun tidak sekuat penularan yang tadi telah disebutkan. Sehingga memang kita tidak boleh keluar daripada kaedah-kaedah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita tetap berpegang kepada hadis tersebut. Kalau seandainya ada wabah di suatu daerah, jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Dan yang ada di sana, jangan kalian keluar. Namun sekarang yang menjadi permasalahan, terutama kita lihat daerah atau keadaan kita, wabah ini berbeda. Kenapa? Karena kita tidak bisa pergi atau pulang. Kenapa? Semua dunia melanda atau dilanda wabah ini rata-rata. Kita tahu wabah ini sedang melanda seluruh dunia. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan mereka-mereka yang berada di garis depan, terutama kepada dokter, kepada para perawat yang mereka berjuang siang dan malam setelah taufik Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang siang dan malam, ada yang berjuang dalam masalah vaksin, ada yang berjuang dalam masalah memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin. Intinya kita tidak bisa menyamakan antara hukum wabah ini dengan wabah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apalagi sudah ada rekomendasi atau yang kita kenal dengan protokol kesehatan yang telah disebutkan oleh pemerintah atas izin para dokter atau atas izin daripada Kementerian Kesehatan. Seperti misalnya, barang siapa yang sudah vaksin 2 kali, maka boleh pergi ke sana. Atau barang siapa yang sudah PCR misalnya, mereka boleh pergi ke sana. Karena ini sudah mendunia. Sedangkan kalau seandainya kita lihat tidak boleh masuk dan yang ada di sana tidak boleh keluar, tentunya itu sesuatu yang menempat saja, satu tempat saja untuk tidak menyebar. Namun sekarang wabah ini sudah menyebar. Sehingga alhamdulillah karena kondisi sudah sedikit membaik dan sedikit demi sedikit membaik dan semoga hilang semuanya, maka alhamdulillah kita ikut aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat yang mereka bekerja sama dengan tim ahli dan tim dokter yang ada di sana. Sekarang misalnya kita lihat, yang dilakukan di daerah kita ada pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Nah, ketika di suatu daerah betul-betul sedang zona hitam, maka jangan keluar, ada yang keluar dari sana dan jangan ada yang masuk, kecuali mereka yang diizinkan. Seperti tim yang telah diizinkan oleh negara dan pemerintah. Namun ada sebahagian zona yang alhamdulillah zona hijau, zona kuning misalnya, sehingga mereka sudah agak leluasa untuk melakukan kegiatan. Memang kita harus bersandarkan kepada hadis tersebut dan jangan kita keluar. Namun ada pengecualian terutama ketika negara kita sudah memberikan izin. Seperti tadi yang telah kita sebutkan. Namun bagaimanapun kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau seandainya kita tidak memiliki kegiatan di luar rumah kita, maka kita mengindahkan hadis Nabi SAW. Karena orang yang ada di daerah tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk, itu bukan perkara yang mudah. Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Namun apalah daya, itu adalah bagian ketaatan kita kepada hadis Nabi SAW. Di samping itu juga bagian ketaatan kita kepada pemerintah yang mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan semoga Allah menjaga kita, menjaga negara kita, menjaga mereka yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan Allah memberikan keberkahan kepada negara kita dan seluruh negara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Terima Amin. kasih.
Amin. Wafikum barakallahu Ustaz. Wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita dapat bermanfaat untuk kita dan menjadi tambahan untuk kita. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya demikian tadi pertanyaan terakhir yang dapat kami angkat pada program kita sore yang berbahagia ini, dikarenakan waktu yang kita miliki terbatas, dan kiranya kepada guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat memberikan kesimpulan sekaligus penutup atas kajian sore kita tanya seputar agama pada kesempatan ini. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimin wa rahimakumullah. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita di dunia dan di akhirat, sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah agar kita bisa istiqamah sampai ruh berpisah dari hayat dan jasad kita, dan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan ketika kita bisa melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu semua bisa Allah berikan dan hadiahkan kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf kalau seandainya terdapat kesalahan dalam kata-kata dan dalam ucapan kami. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan kami, dan karena kebodohan kami. Dan kami mohon maaf, juga kami mohon maaf kepada peserta yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum bisa dijawab, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri Al-Ziyama Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada kita pada sore yang berbahagia ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan amal guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri, dan juga beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Al-Firqatun Najiyah TV yang telah bersama kami dari awal hingga akhir. Kami juga ucapkan kepada seluruh pemirsa An-Nida TV, juga kepada seluruh pemirsa Thalibul Ilmi 91, sahabat ilmu Darmais, alumni Stunika mengaji, ukhuwah pediatrik, dan juga majelis ilmu Nurul Syifa, dan seluruh media sunnah lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini karena telah menyebarluaskan program kita pada sore yang berbahagia ini. Juga kami sampaikan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah media dakwah Yayasan An-Najiyah Surabaya Al-Firqatun Najiyah membuka kelas bahasa Arab untuk pemula yang akan dilaksanakan secara online. Insya Allah akan segera dibuka kelasnya. Kami informasikan bahwasanya ada guru-guru untuk pengajar bahasa Arab dari alumni STI Ali bin Abi Thalib Surabaya, dan juga salah satunya juga dari Mahat Al-Furqan Gresik, dan mahat-mahat yang lainnya. Ikhwatal iman, demikian yang dapat kami sampaikan pada program kita sore yang berbahagia ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami angkat pada pertemuan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah mempermudah kita untuk mengangkatnya di lain kesempatan. Demikian, saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث